Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya atas nama Flavianus Rimas, mahasiswa STIPA Santo Sirilus Ruteng, tingkat 2 semester 4. Pada kesempatan ini saya menjelaskan tentang konsep pemberantasan korupsi. Konsep yang paling tepat dalam pemberantasan korupsi adalah dengan memberikan hukuman seberat-beratnya bagi pelaku korupsi. Dengan demikian, bidang hukum, khususnya hukum pidana, akan dianggap sebagai jawaban yang paling tepat untuk pemberantasan korupsi. Hukum merupakan sebuah realita bahwa kita sudah memiliki berbagai perangkat untuk pemberantasan korupsi, yaitu peraturan perundang-undangan. Bahkan kita pun sudah memiliki lembaga serta aparat hukum yang mengabdi dan menjalankan dalam pemberantasan korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Kita bahkan sudah memiliki lembaga independen yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi atau sering disebut dengan KPK, yang semuanya dibentuk salah satunya pemberantasan korupsi. Namun apa yang terjadi? Korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan sangat pesat. Pendapat yang lain mengatakan bahwa pendidikan, termasuk pendidikan agama, memegang peran yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Ada pula yang mengatakan bahwa untuk pemberantasan korupsi, sistem dan lembaga pemerintah serta lembaga-lembaga negara harus direformasi. Reformasi ini meliputi reformasi terhadap sistem, kelembagaan, maupun pejabat publiknya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tantangan pemberantasan korupsi. Tantangan yang pertama dalam pemberantasan korupsi adalah: pertama, penegak hukum di dalam negeri yang masih lemah. Bahkan ia melihat adanya upaya sistematis untuk melemahkan eksistensi dan peran lembaga anti korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Yang kedua, adanya tumpang dan kurangnya kerjasama antara lembaga negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, baik oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ketiga, adanya indikasi intervensi politik baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau politik tertentu. Yang keempat, belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi baik di dalam tubuh birokrasi maupun masyarakat. Yang berikut, saya akan menjelaskan tentang
upaya strategi atau upaya pemberantasan korupsi. Strategi dan upaya pemberantasan korupsi adalah yang pertama, dengan pembentukan lembaga anti korupsi. Pembentukan lembaga anti korupsi yang pertama adalah salah satu cara untuk pemberantasan korupsi dengan membentuk lembaga independen yang khusus menangani korupsi. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan, baik tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan maupun lembaga pemasyarakatan. Pengadilan adalah jantungnya penegakan hukum yang harus bersikap penegak hukum yang harus bersikap tidak memihak, jujur, dan adil. Yang ketiga, di tingkat departemen kinerja lembaga-lembaga seperti jenderal harus ditingkatkan. Yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan. Yang kelima, salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintah daerah. Yang berikut, dalam berbagai pemberian di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota parlemen, baik pusat atau DPR maupun pusat daerah atau DPRD. Strategi atau upaya pemberantasan korupsi yang kedua adalah pencegahan korupsi di sektor publik. Pencegahan korupsi di sektor publik yang pertama adalah salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang kedua, untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, daerah, maupun militer, salah satu cara untuk memperkecil potensi korupsi adalah dengan cara melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Yang ketiga, korupsi juga banyak terjadi dalam pegawai negeri dan anggota militer baru. Yang keempat, selain sistem perekrutan, sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses dan hasil kerja akhir perlu diperkembangkan. Yang ketiga, strategi pemberantasan korupsi adalah dengan cara pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Dengan cara yang pertama, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi. Yang kedua, isu mengenai atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian yang sangat penting dari upaya pemberantasan korupsi.
Yang ketiga, salah satu cara untuk ikut memperdayakan masyarakat dalam mencegah dan pemberantasan korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan korupsi, untuk melakukan kasus korupsi. Baik, mungkin itu saja materi yang saya dapat berikan. Semoga berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Salam sehat dan salam sukses untuk kita semua.